Masih bersama kami di podcast istimewa Pasuruan Always Fresh, selalu fresh dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan membuat spirit baru di tengah pandemi bersama narasumber yang luar biasa hebat, Sri Kandi yang juga merupakan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan bidang kesehatan. Sesudah tadi pemirsa Elepas TV menyampaikan ada Dr. Arma Rosalina, beliau Direktur RSUD Bangil yang menyampaikan tentang bagaimana kondisi terbaru terupdate di RSUD Bangil dalam menangani kasus positif COVID-19. Sekarang kita tengok dulu ini bagaimana ini di daerah ya, karena pemirsa Elepas TV ini juga perlu menjadi perhatian kita semuanya kalau Kabupaten Pasuruan itu luas loh, 24 kecamatan. Nah, lalu bagaimana di tengah pandemi ini, kecamatan mana yang perlu menjadi titik perhatian karena ada zonasi dengan masing-masing resiko penularan COVID, begitu ya Bu ya? Ada kuning, hijau, dan merah. Nah, pripun Ibu kondisinya sekarang Ibu? Iya, terima kasih Mbak Eka, pemirsa I Love TV. Kita sejenak menengok kondisi bagaimana COVID yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi memang tidak sama di setiap kecamatan. Yang paling banyak itu di Kecamatan Bangil. Itu sebaran yang paling tinggi kasus positifnya. Kemudian juga di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Beji, kemudian Kecamatan Gempol, Gondang Wetan, dan Sukorjo. Ini yang relatif banyak. Kebanyakan sepertinya kawasan industri ya Bu? Daerah yang dengan tingkat mobilitas tinggi. Itu yang memang kan ini kan memang dalam rangka biasanya kan ketemu orang gitu kan. COVID itu kan penularannya langsung droplet ya, jadi ketemu. Nah, justru kenapa positif banyak di tempat-tempat yang mobilitas tinggi, yaitu karena memang mekanisme penularan COVID itu sendiri yang orang bertemu orang, makanya harus jaga jarak itu, harus pakai masker supaya nggak langsung. Kalau kita kalau kita sekarang jaga jaraknya kan lumayan ya Bu ya, 1 meter lebih ya Bu ya. Iya. Ya insya Allah mudah-mudahan kan juga berpakai masker. Kemudian pemirsa podcast Pasuruan Always Fresh, kami di sini juga menerapkan protokol kesehatan, tentunya juga memakai hand sanitizer, kemudian maskernya juga pasti masker medis, apalagi nanti saya bisa kena penalti ya, karena di depan saya ini ibu-ibu dokter kalau tidak taat prokes ya Bu ya. Nah, kemudian dari kecamatan yang tadi disebutkan Ibu, ada Gempol, Beji, Gondang Wetan, kemudian Purwosari, mana yang paling mengkhawatirkan kondisinya? Saat ini yang kasus aktifnya yang terbanyak. Jadi kita menghitung aktif itu karena untuk penularannya ya. Itu Kecamatan Bangil. Bangil yang lumayan tinggi sekarang. Kelurahan mana Ibu? Hampir merata kalau di Bangil itu tempatnya, karena mungkin memang dia perkotaan kan ya. Yang banyak kasus COVID-nya yang saat ini sedang benar-benar confirm, artinya ya memang lagi aktif. Kemudian bagaimana dengan kesiapan dari RSUD Bangil? Kalau tadi ternyata Bangil dekatnya rumah sakit Bangil seperti itu. Pripun Bu, apakah dari tambahan 8 bed ya tadi itu pripun untuk menanganinya Bu? Ya, baik Mbak Eka. Jadi kita menyiapkan ya seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit agar bisa melayani kebutuhan masyarakat, terutama di era pandemi ini begitu. Walaupun fluktuasinya ini kan tidak bisa diprediksi ya, tahu-tahu melonjak, tapi kami tetap siap Mbak Eka, karena itu tuntutan kami yang harus bisa melayani masyarakat. Nah, kalau saat ini dengan 82 tempat tidur ya, dan 82 tempat tidur isolasi yang bukan rawat intensif ya maksud saya, dan tambahan 12 ditambah 8 untuk yang rawat intensif, itu saya kira masih cukup Mbak Eka. Masih cukup. Nanti sekiranya kalau memang ada lonjakan sehingga kami harus menambah jumlah tempat tidur, akan kami laksanakan gitu. Nah, tentunya kami juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Grati dan Rumah Sakit Wisma Husada, seandainya rujukan ya sama-sama rumah sakit rujukan COVID. Seandainya nanti kapasitas sudah penuh, bisa kami alihkan ya, atau kami transfer ke 2 rumah sakit tersebut. Jadi intinya seperti itu.
Ya. Kemudian untuk skenario yang lainnya juga sudah disiapkan ya Bu ya. Ya. Nakes bagaimana kabarnya Bu, sahabat-sahabat kita semua yang terus berjuang ya Bu ya tanpa lelah. Ya. Nah, sesiap-siap bagaimanapun rumah sakit ini ya Mbak Eka dan para pemirsa, tetapi kami ini juga punya batasan. Seandainya nanti lonjakannya ini sangat tinggi ya, kemudian terjadi overload jumlah pasien yang datang di IGD, kemudian ruangan sudah penuh, ini sebenarnya juga mengkhawatirkan. Pastinya ya. Sangat mengkhawatirkan. Dan inilah yang terutama yang dikhawatirkan ya oleh Bapak pimpinan ya, oleh Pak Bupati, oleh Forkopimda. Bagaimana seandainya nanti dan jangan sampai terjadi lonjakan yang kami tidak bisa menangani hal tersebut. Ya, karena apa? Apabila masyarakat tidak segera mentaati protokol kesehatan, kemudian penyebaran dan penularan semakin luas ya, apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang lebih ganas, maka dikhawatirkan nanti kunjungan pasien kritis dan berat ke IGD Rumah Sakit Bangil ini akan sangat tinggi. Aduh, naudzubillah mendalik ya Bu ya. Jangan sampai. Nah, kalau kapasitas kita tidak mencukupi, sedangkan kebutuhan masyarakat itu tinggi, nah yang terancam adalah nakes kita. Betul. Begitu. Otomatis ya Bu ya. Ya, karena sudah sangat overload. Kalau overload maka jumlah virus atau viral load ya ini ya, viral load yang ada di dalam ruangan IGD sangat tinggi, dan ini bahaya sekali menularkan pada nakes-nakes kita. Begitu. Kalau begitu ini bergeser ke Dokter Ani untuk preventifnya. Kalau rumah sakit untuk penanganannya seperti itu. Untuk pencegahan, upaya preventif Ibu, ini apa upaya yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Pasuruan, terutama dengan munculnya virus varian Delta Ibu ya? Pripun Ibu? Ya, terima kasih. Untuk pemirsa I Love Pas TV. Jadi yang terpenting itu adalah protokol kesehatan. Catat protokol kesehatan. Ya, kalau kita bisa menerapkan 5M ya, utamanya pemakaian masker harus benar, kemudian cuci tangan, menjaga jarak. Kalau dua yang lain itu mungkin ada yang mengartikan meningkatkan imun, memperbanyak doa kalau di Kabupaten Pasuruan, mungkin kalau di tempat lain menghindari kerumunan gitu ya. Jadi artinya hal-hal seperti itulah yang harus kita laksanakan, karena itu sebenarnya benteng awalnya itu ya itu. Nah saat ini kan memang masyarakat ini dikatakan abai terhadap protokol kesehatan, apalagi sudah dibilang tidak usah mudik kan nanti potensi lalu lintas ini ya, lalu lintas orang, kemudian ketemu keluarga, mobilisasi. Nah akhirnya sekarang terjadi peningkatan. Ternyata banyak yang mokong ya Bu ya. Itu memang sebenarnya harusnya yang awal adalah protokol kesehatan. Kemudian memang pemerintah membentengi lagi dengan vaksinasi. Itu dalam rangka upaya pencegahan supaya tidak tertular COVID-19. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksinasi, Bu, kemarin itu kan yang dinomorsatukan karena pelayanan Bu ya, nakes. Sampun nggih Bu nggih. Nakes sudah, nakes kita malah melebihi dari target yang diharapkan. Alhamdulillah. Kemudian para tenaga pendidik, guru, lansia. Tenaga guru sudah sebagian besar. Jadi sudah sebagian besar, berkisar sekitar 80% itu sudah tervaksinasi. Nanti tinggal lanjutkan yang dosis 2-nya saja. Oh, ini yang masih vaksin pertama ya Bu ya? Ya, vaksin keduanya sudah sekitar 60%. Karena kan memang ada yang menyusul di belakangan. Jadi yang guru sudah, kemudian lansia. Lansia ini kita sekarang sudah mencapai hampir 20%. Jadi sudah sekitar 19% ya. Nah, itu pripun Bu? Kalau bagi lansia masyarakat Kabupaten Pasuruan, terutama untuk antisipasi klaster di keluarga ya Bu ya, bisa datang ke mana? Kemudian pastinya kan gratis ya Bu ya? Nggih, semuanya gratis karena itu dibiayai pemerintah. Jadi untuk lansia itu ada model-model yang lansianya datang ke puskesmas dengan undangan, tetapi ada juga yang puskesmas ini proaktif ke lapangan, artinya ke desa, kemudian dikumpulkan di balai desa dan dilaksanakan di balai desa, tentunya dengan protokol kesehatan, dan kita melengkapi dengan peralatan-peralatan kesehatan supaya tidak terjadi sesuatu karena vaksinasi ini. Iya, baik. Ya, pastinya banyak cara
pemirsa Elopas TV yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan, kemudian dari RSUD Bangil, juga dari rumah sakit rujukan COVID lainnya untuk bisa menekan, mereduksi angka penularan atau angka kasus COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Lengkapnya seperti apa? Karena masih ada beberapa yang akan kita obrolkan, mengupas tuntas ya di podcast Elopas TV di Pasuruan Always Fresh. Tapi sebelumnya kita simak jeda di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami di podcast Pasuruan Always Fresh. Oke, tinggal satu